Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Harta sejati adalah kesehatan, bukan emas dan perak, dari Mahatma Gandhi. Bersama Dimas Ahmed di podcast Sendang Sari, Ruang Bersuara Bicara Desa. Baik Sobat Sendang Sari yang berbahagia, yang saat ini semoga dalam keadaan yang sehat walafiat, tidak kurang satu apapun, sehingga bisa beraktivitas seperti biasanya. Terima kasih buat tim produksi yang sudah menyiapkan podcast kali ini, tentunya di edisi khusus di podcastnya Sendang Sari. Oke, baik Sobat Sendang Sari, di podcast kali ini saya akan ditemani oleh tamu istimewa. Tamu istimewa kita yang akan membahas tentang penyakit DBD atau demam berdarah Dengue. Tamu istimewa kita adalah Dr. Yusnia Ridani yang saat ini menjabat sebagai Kepala Puskesmas Pengasih 1 di Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat datang Ibu, Bu Dr. Yusnia Ridani. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya di podcast kali ini. Bisa berjumpa, bisa nanti memberikan informasi yang bisa mengedukasi ke masyarakat tentang keberadaan penyakit DBD yang saat ini kayaknya melonjak gitu ya Bu, keberadaannya meningkat. Oke, baik, di musim seperti ini, musim penghujan, itu memang mikroba, bakteri, termasuk virus-virus itu memang sangat mudah untuk berkembang biak ya Bu, yang nantinya juga akan menimbulkan penyakit musiman seperti influenza, diare, leptospirosis, terus malaria dan juga demam berdarah. Nah, saat ini kita akan membahas tentang menghadapi penyakit DBD, demam berdarah Dengue ini di Kelurahan Sendang Sari, khususnya nanti juga di wilayah kerja Puskesmas Pengasih 1, apa yang menjadi kiat-kiat nanti untuk bisa menurunkan atau nanti untuk mengendalikan ya, betul sekali, mengendalikan penyakit ini. Baik, terima kasih. Nanti ada beberapa yang akan kita mulai Bu, obrolan kita saat ini mungkin tentang apa sih demam berdarah itu, kita akan harus tahu dulu. Terus ini disebabkan karena virus atau kena bakteri, karena apa, nanti Bu Yusnia bisa memulai untuk menyampaikan tentang demam berdarah. Nah, yang ingin saya tanyakan terlebih dahulu Bu, demam berdarah ini penyakit apa Bu? Terus penyebabnya juga apa? Nanti bisa dijelaskan Bu Dokter. Okay. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena kami dari Puskesmas Pengasih 1 diberikan kesempatan untuk bisa bersama-sama ngobrol santai terkait dengan penularan penyakit. Ya, betul. Memang kita perlu waspada juga di musim penghujan ini ya. Kok malah hadiahnya di tahun 2024 di akhir malah muncul DB yang semakin banyak kasusnya di wilayah kerja Puskesmas Pengasih 1. Nah, apa sih sebenarnya penyakit demam berdarah ini yang sebenarnya kita mungkin kenal dengan DHF ya, Dengue Hemorrhagic Fever atau ya. Jadi ini adalah suatu penyakit menular yang dia itu ditularkan lewat perantaranya nyamuk. Ya, di bawah nyamuk. Penyebabnya siapa? Penyebabnya adalah virus. Jadi penyebabnya bukan nyamuk gitu. Jadi kadang-kadang salah kaprah ini, disebabkan oleh nyamuk, padahal bukan. Sebabnya adalah virus. Virusnya virus Dengue. Kemudian perantaranya, jadi seperti kendaraannya itu dibawa oleh nyamuk, yang nyamuknya itu nyamuk Aedes aegypti. Nah, ini. Nah, penyakit demam berdarah atau DB ini merupakan suatu penyakit akut ya. Jadi dia bukan penyakit yang kronis yang lama, itu tidak. Dia penyakit akut yang tiba-tiba, dan dia bisa menularkan kepada lingkungan orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika memang di situ ada tempat untuk perindukan nyamuknya, untuk virusnya bisa berkembang di situ. Gitu. Oke Bu, terkait dengan tadi saya mendengar bahwa ini yang menyebabkan penyakit ini sebenarnya adalah virus ya, virus. Jadi virus yang dibawa, sepemahaman saya itu virus yang dibawa oleh nyamuk ya. Nah, nyamuk itu ternyata nyamuk khusus atau enggak Bu? Nyamuknya itu apa? Nyamuk betina atau nyamuk jantan atau mungkin apa? nyamuk yang sering ke kota atau ke hutan. Nah, bisa dijelaskan Bu?
Ya, jadi nyamuknya ini memang nyamuk Aedes aegypti. Oh, tapi iya, bisa berarti... juga dengan albopictus juga bisa. Tapi kalau albopictus kecil. Dan yang menularkan itu yang betina ya Pak. Oh yang betina malah? Yang betina, iya yang betina. Jadi kalau yang jantan itu biasanya cuma untuk ini aja ya kawin, habis itu dia mati kalau yang jantan. Tapi yang betina ini yang perlu kita waspadai. Tapi kita juga nggak mungkin kan ketika kita ada nyamuk kita amati ini betina apa jantan ya, itu kan tidak mungkin gitu. Bertepuk sebelah tangan ya? Iya. Maksudnya kalau yang lain kalau nepuk gitu kan pasti sebelah tangan. Kalau berdua mah nggak bisa, tangan-tangannya berdua. Ya oke Bu, kita lanjutkan. Ini terkait dengan tadi nyamuknya memang nyamuk khusus yang namanya nyamuk Aedes aegypti ya. Nah, itu nyamuk khusus yang memang penularannya itu melalui nyamuk betina tadi ya, nyamuk betina. Nah, terus yang ingin saya tanyakan Bu, mungkin ketika orang itu digigit atau ditusuk ya? Dihisap kali ya. Dihisap itu nanti gejala awalnya dari penyakit DBD itu seperti apa Bu? Untuk penyakit demam berdarah ini itu dia memiliki fase-fase ya. Fase pertama itu fase di mana akan demam tinggi itu biasanya 1 sampai 3 hari. Kemudian nanti ada fase kritis. Itu biasanya di hari-hari keempat sampai hari kelima. Nah, ini kita kadang-kadang terkecoh pada fase kritis ini. Karena tadi awalnya demam kok tiba-tiba turun. Ternyata di situ terjadi fase kritis, mungkin terjadi perdarahan segala macam. Yang ini yang kita harus waspada di fase hari keempat dan hari kelima. Setelah itu nanti ada fase penyembuhan. Fase penyembuhan berarti nanti dia agak naik sedikit demamnya, kemudian nanti akan sembuh. Ya. Untuk gejala-gejala demam berdarah, tadi ada demamnya bisa tinggi. Kemudian yang kedua itu ada nyeri-nyeri. Nyeri di mana? Nyeri di sendi-sendi, kemudian di otot. Kemudian juga bisa nyeri di belakang bola mata, ya pusing gitu. Kemudian ada letih, lemah, lesu itu ya, yang LL itu, gitu, letih, lesu, lemah. Kemudian ada juga kadang-kadang ada rasa mual ataupun muntah. Nah, jika penyakit ini berlanjut, ya awalnya ini kan demam dengue awalnya, tapi jika berlanjut terjadi perdarahan. Terjadi perdarahan itu bisa kita lihat. Mungkin ada bintik-bintik merah di badan ya, di tangan misalnya gitu. Atau bisa juga terjadi mimisan. Atau bisa juga misalnya gusi berdarah. Nah, ini jika terjadi yang gejala yang lebih lanjut lagi. Bahkan sampai muntah darah pun juga bisa. Atau bisa juga nanti buang air besarnya juga berdarah, kehitaman, jadi melena. Ini kalau yang dia sudah arahnya lebih lanjut, yang jangan sampai hal ini terjadi gitu. Jadi di masa inkubasi atau apa? Ya, masa inkubasi. Di masa inkubasi itu memang ada gejala-gejala awal yang memang kita harus ketahui dahulu gitu. Ya. Dari awal mungkin dari demamnya demamnya tinggi, terus ada nyeri-nyeri sendi, dan itu menjadi gejala awal. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Bu, apakah dari penyakit ini itu apakah bisa menyasar ke semua usia? Karena memang kayaknya paling banyak itu balita atau anak-anak remaja gitu. Bisa juga gitu. Bisa. Jadi kalau di situ ada perindukan nyamuk dan delalahnya juga nyamuknya itu dia ada membawa virus dengue tadi, dia baru menggigit yang sakit DB, kemudian dia nyemplok lagi ke tempat yang sehat, dan disitulah terjadi penularan. Jadi penularan penyakit DB ini juga kita harus hati-hati. Tidak hanya di rumah ya, di tempat-tempat, di kantor pun bisa. Di tempat kerja. Iya, tempat kerja, di sekolah itu juga bisa. Iya. Berarti ini memang harus diwaspadai dengan adanya peningkatan kasus DB di Kelurahan Sendangsari atau di wilayah kerja Puskesmas Penghasil 1 ini. Nah, yang saya ingin tanyakan lagi Bu, dengan adanya DB ini, mungkin apa yang membedakan gejala awal ini? Mungkin demam biasa karena flu atau karena yang lain dengan demam berdarah? Biasanya kalau penyakit virus yang disebabkan oleh virus itu gejala awalnya sama. Ya. Kalau misalnya dia batuk pilek kan sudah jelas ya, ada tambahan gejala batuk atau pilek. Kalau di demam berdarah ini kita nanti memang harus waspada. Kita akan melakukan pemeriksaan tadi ya. Contoh misalnya untuk mengetahui apakah ada bintik-bintik merahnya, kita nanti bisa melakukan tes rampelit. Jadi kita seperti kita melakukan tensi, kemudian kita tahan,
kita tahan untuk ininya di beberapa milimeter Hg-nya itu, kemudian akan kita lihat kita buka. Jadi di sekitar tangan ini apakah ada bintik-bintik? Atau kita saat ini sudah ada alat yang namanya NS1. Di panas hari pertama ataupun di hari kedua kita akan melihat itu sudah bisa. Jadi diambil darahnya, kemudian kita lakukan pemeriksaan apakah NS1-nya positif apa tidak. Nah, atau juga kita melakukan pemeriksaan darah trombosit. Nah, tapi kalau untuk trombosit ini memang kalau dia masih panas hari kedua, hari pertama kedua itu biasanya masih normal. Masih normal. Cuman nanti kita akan melihat apakah darahnya ini trombositnya akan mengalami penurunan di bawah 150.000. Nah, ini yang membedakan untuk penyakit-penyakit yang lain. Jadi nilai dari NS1-nya, kemudian dari trombositnya. Berarti kita lihat ini nanti ketika kita sudah melakukan pengecekan ya. Pengecekan atau lab ya berarti. Iya, kuat lagi dengan anamnesa. Jadi dari pertanyaan, apakah di lingkungannya ada yang nah, kalau misalnya ada berarti kita sudah harus curiga, jangan-jangan arah sana gitu, ya. Iya gitu. Oke Bu, kita lanjut dengan adanya DBD ini. Kenapa sering terjadi di musim penghujan? Kenapa apakah memang nyamuk itu datangnya pas nyamuk yang membawa demam berdarah itu nanti memang pas berkembangnya di musim penghujan atau seperti apa? Sebenarnya kalau nyamuk itu ada sepanjang waktu ada. Kita itu termasuk endemis, memang yang ada. Endemis, iya. Nyamuknya itu memang ada. Tetapi ketika dia memasuki musim penghujan, kadang kita terlena. Ada tempat-tempat wadah-wadah yang itu dia menampung air, ya. Nah, nyamuk ini kan senang dengan air-air yang bersih jernih dan dia itu yang diam gitu ya, tidak langsung terkena aliran gitu. Kemudian dia tidak langsung terkena tanah. Itu tempat-tempat dia yang termasuk rumah idamannya nyamuk itu. Di situ, ya kan? Di situ. Nah, kalau misalnya banyak tampungan-tampungan air yang ternyata tidak tertutup, kemudian tanpa kita sadari kita tidak pernah membersihkan. Nah, nyamuk itu tadi nanti akan bertelur di sana. Nah, biasanya air hujan itu kan sering tempat penampungan kita nggak pernah ngeh ya. Iya, betul Bu. Padahal kalau musim hujan itu kadang ada sampah-sampah yang nanti di situ bisa mengenang air hujan. Terus kadang kalau kita di sekitar kita tidak kita rawat, tidak kita lihat, itu memang bisa menampung air dan nanti untuk bertelur. Ya, seperti itu. Berarti memang karena banyak air ya mungkin ya karena banyak air dan itu untuk bertelur tadi untuk bertelur si nyamuk. Nah, terus yang ingin saya tanyakan lagi terkait dengan penyakit DBD ini, dengan adanya gejala penyakit tadi sudah terkena yang terjangkit. Nah, apakah memungkinkan komplikasi dengan adanya akibat dari DBD ini? Tadi dari awal perjalanan penyakitnya kan tadi demam dengue, cuma demam dengue aja, demam yang disebabkan oleh virus dengue gitu ya. Kalau tidak tertangani dengan baik, maka tingkatannya nanti akan menjadi demam berdarah tadi, DHF-nya, demam hemoragik dengue. Jika ini tidak tertangani, itu nanti akan ada lagi perjalanannya adalah DSS, dengue sindrom shock syndrome. Nah, perjalanan yang terakhir ini yang kita kadang-kadang menimbulkan kematian. Nah, bisa dia penurunan kesadaran, bisa perdarahannya semakin hebat, gitu, bisa kejang. Nah, ini yang jangan sampai hal ini terjadi. Jadi memang ini bisa fatal gitu. Ketika nanti memang sudah melewati fase-fase tersebut, nanti memang ini istilahnya nanti tubuh itu sudah kerusakan organ ya, seperti itu. Baik Sobat Sendangsari, kita lanjutkan nanti ya. Tentunya sebelum kita lanjutkan obrolan kita bersama Dr. Yusniar, saya ingatkan lagi untuk pemirsa untuk selalu bunyikan lonceng, subscribe, like, dan komen juga share-nya di podcast Sendangsari. Oke, baik, kita lanjutkan pertanyaannya Bu. Nah, termasuk tadi sudah dari awal kita mengetahui bagaimana itu nyamuk menggigit dan ada virusnya tadi. Nah, sekarang kita ingin seperti apa sih pencegahan agar DBD ini nanti tidak melonjak atau banyak yang terkena dengan DBD ini.
cara yang paling gampang dan murah dan bisa dilakukan oleh semua orang itu sebenarnya adalah PSN, pemberantasan sarang nyamuk. PSN. Iya, itu. Karena dengan PSN itu kita sebenarnya akan memutus mata rantai penularan. Ya, di situ kita bisa membunuh telurnya, jentiknya, ya. Terus kita menghambat jangan sampai terjadi nyamuk yang baru, nyamuk dewasa. Nyamuk dewasa. Iya, gitu. Itu sebenarnya yang PSN gitu ya? PSN. Langkah-langkah yang efektif, Bu. Ini PSN ini kan pemberantasan sarang nyamuk ya, atau biasanya ada istilah 3M plus ya, kalau salah. 3M plus, menguras, menutup, mengubur, plus ya yang lain mungkin macam-macam. Ya, nah, tentang langkah-langkah efektif, Bu. Ya, menurut mungkin dari Puskesmas yang tentang merebaknya penyakit DBD ini, mungkin langkah-langkah khusus dari dokter selaku pimpinan dari Puskesmas, dan mungkin nanti juga bisa berkolaborasi dengan kelurahan yang menjadi wilayah kerja Ibu. Ya. Jadi kita sebaiknya memang melakukan gerak bersama ya, gertak PSN itu, dan dilakukan itu tidak hanya petugas puskesmas atau perangkat kelurahan, tapi juga kita mengajak masyarakat, yuk kita sama-sama yuk membersihkan rumah masing-masing, gitu. Jadi setiap minggu mungkin untuk kamar mandinya, ketika dia ada bak yang kecil atau pakai wadah ember misal, itu bisa disikat. Jadi tidak hanya dibuang airnya. Kalau kita membersihkan itu jangan cuma dibuang, dikuras aja, tetapi dinding-dinding dari wadah itu nggak kita sikatin, karena jentik itu suka nempelnya itu di situ. Iya. Jadi kita sikatin, kemudian juga kita melakukan pembersihan lain di tempat yang lain, wadah-wadah yang lain. Mungkin bapak-bapak senang dengan sarang burung mungkin tempat minumnya, tempat minum ternak mungkin gitu. Betul. Ya, itu juga kan perlu dibersihkan, disikat. Kemudian juga nanti coba dilihat di dispenser. Kadang tanpa kita sadari tempat penampungan di bawahnya, yang di bawah itu. Iya, di bagian bawahnya itu kan kadang suka terlewatkan gitu. Itu juga menjadi tempat perindukannya. Ya, itu selain yang PSN seperti itu tadi sudah menguras, menutup. Jadi kalau ada wadah ditutup, kemudian tempat-tempat yang tidak ini ditimbun mungkin ya. Kemudian juga tadi ada tambahan plusnya. Bisa kalau baknya itu terlalu lebar misalnya gitu kan, nggak mungkin tiap minggu dikuras ya. Mungkin bisa ditambahin dengan ikan yang bisa memakan jentik. Pelihara ikan, atau yang juga ibu-ibu senang dengan tanaman-tanaman, menanam tanaman yang bisa untuk penangkal nyamuk kan ada, seperti lavender misalnya seperti itu, ya serai gitu juga. Itu bisa. Atau yang lainnya apa yang bisa kita lakukan gitu? Larvasida ya. Kalau larvasida itu ya abate kalau biasanya tempat wadah bak yang besar-besar itu kan juga kesulitan, mungkin dikasih itu. Gitu. Berarti memang ini tadi harus punya kesadaran. Jadi tidak hanya nakes atau pamong kelurahan yang istilahnya ngoprak-oprak gitu ya. Tapi kita memang harus membangkitkan kesadaran masyarakat dengan adanya kebersihan lingkungan, dengan adanya kebersihan lingkungan sekitar kita, agar nanti memang benar-benar nyamuk ini tidak berkembang terus gitu, atau malah bertambah. Nah, yang saya ingin tahu perkembangan nyamuk ini, Bu, kenapa kalau di situ ada yang sakit misalkan, kalau memang tidak diberantas dengan kegiatan PSN ini, nanti efeknya seperti apa? Dan katanya telur itu nyamuk itu bertelur berapa ribu atau berapa ratus gitu. Iya, kalau manusia kalau melahirkan itu paling satu ya. Kalau misalnya kembar 2 gitu ya, 2, 3 gitu. Kalau nyamuk ini begitu dia bertelur itu 400 ya. 400 butir. Kemudian dalam waktu 1 minggu itu dia bisa berkembang menjadi nyamuk baru gitu. Bisa dihitung kalau satu bulan itu tidak dikuras berapa nyamuk? Iya, masing-masing nyamuk 400 masing-masing. Nah, kalau memang nyamuknya tadi bisa hidup 400 tadi ya dari masing-masing butirannya telur tadi bisa itu. Nah, jadi itulah kenapa sebenarnya untuk PSN itu tidak hanya cukup 1 kali gitu. Jadi dia harus rutin, harus berkelanjutan setiap minggu itu harus, karena kita ingin memutus tadi jangan sampai ada nyamuk baru yang bertelur lagi gitu. Kemudian apalagi kalau nyamuknya itu membawa virus dengue tadi gitu. Itu kan akan bertambah banyak lagi. Terus yang ingin saya tanyakan lagi, Bu, terkait dengan PSN ini. Nah,
adanya fogging, apakah ini menjadi efektif juga? Apakah bisa dilaksanakan juga? Atau dalam keadaan seperti apa nanti fogging ini bisa dilaksanakan? Kalau fogging sebenarnya ada yang perlu kita waspadai. Sebenarnya satu, fogging itu kan membutuhkan biaya yang mahal. Ya, kalau PSN kan tidak membutuhkan biaya sebenarnya. Kemudian fogging itu juga ada dampak buruknya juga, baik untuk lingkungan ataupun untuk manusianya. Ya, kalau PSN kan tidak dampak ininya. PSN malah aktivitas fisiknya malah bertambah, malah sehat kan, malah sehat gitu. Kemudian kalau fogging itu juga yang melakukan adalah orang-orang tertentu. Jadi memang dia punya skill di situ dan waktunya juga ditentukan. Kalau PSN kan tidak, itu bisa kapan saja kita lakukan. Kemudian dampak buruknya tadi, kalau nyamuk ini dia sudah resisten dengan pestisida ya, yang kita berikan kan pestisida, itu nanti bisa jadi di fogging juga nggak akan memberantas apa-apa gitu, karena dia sudah resisten gitu. Nah kalau PSN kan tidak, kita kan membunuh, kita memutus rantainya tadi gitu. Dan fogging hanya untuk nyamuk dewasa. Yang telur masih bisa. Yang bertelur masih dewasa. Iya, masih bisa dewasa, masih bisa menularkan lagi. Tapi kalau PSN kan kita dari telurnya, dari jentiknya kan itu. Jadi sebenarnya lebih efektif itu kalau untuk jangka panjang adalah PSN. Di fogging pun kalau masyarakat tidak melakukan PSN ya akan kembali lagi. Karena tadi nyamuk dewasa tok yang mati. Bisa fogging? Bisa. Pada saat kapan? Satu, misalnya masyarakat sudah berjanji, berkomitmen memang akan melakukan PSN setelah di fogging misalnya gitu. Ada persetujuan dari masyarakat. Mereka setuju karena kita nanti akan menyemprotkan kan pestisida. Nah, itu setuju. Kemudian jika memang di situ ada kasus kemudian dalam jarak radius misalnya 100 meter kalau ada juga penambahan kasus dalam waktu seminggu misalnya apakah 3 atau 4 penambahannya, itu bisa dilakukan fogging. Berarti secara garis besar memang kita harus kita awali dulu dengan PSN. Betul. Kalau fogging itu pilihan keberapa nanti ketika nanti memang benar-benar sudah tadi yang disampaikan oleh dokter bahwa ketika nanti di 1 minggu itu sudah banyak penambahan di satu wilayah tersebut nih. Iya. Oke, baik. Termasuk dengan keefektifan tadi nih untuk penanganan atau dengan pengurangan nyamuk yang memang nanti bisa menularkan DBD. Nah, apakah dengan hal lain misalkan kita kalau ini untuk pencegahan untuk anak-anak mungkin untuk lotion untuk kelambu, apakah memang itu diperlukan juga untuk pencegahan? Bisa. Boleh kalau untuk anak balita, anak bayi itu ya dikasih kelambu gitu ya. Tapi kalau bayi jangan dikasih lotion ya. Oh gitu ya, Bu? Iya, kan kalau masih bayi itu kan resisten juga takutnya kulitnya kan masih ini ya. Betul nih. Yang paling aman itu kelambu tadi ya. Kelambu kalau untuk tidur ya. Atau nanti rumah misalnya ada jendela atau ventilasi dikasih kawat. Kawat itu kan streaming ada streaming itu kan kecil, juga bisa ya. Itu. Oke, berarti salah satunya memang kita benar-benar harus meminimalisir nyamuk itu dekat dengan kita, jauh lah dari kita gitu ya. Sama mungkin diingat juga di rumah kadang-kadang di kamar suka ada gantungan baju ya. Oh iya Bu, iya kan. Nah itu kan nyamuk juga senang di situ, apalagi dengan pakaian yang gelap-gelap hitam itu dia suka. Berarti tetap kita harus dengan kesadaran sendiri harus lagi. Bisa kebersihan lingkungan itu ya. Betul, di kamar maupun di luar rumah kita. Baik, untuk menurut Ibu ini tentang bagaimana edukasi masyarakat dan kontribusi dalam pencegahan DBD ini. Kita harus selalu mengingatkan ya, mengingatkan kembali untuk kondisi-kondisi seperti ini. Yuk kita sama-sama jaga lingkungan tempat kita gitu. Karena gerak bersama itu kalau kita sama-sama sehat, karena sehat itu kan dimulai dari saya ya. Kalau saya sehat, keluarga kita sehat, lingkungan kita sehat. Dengan kita gerak bersama, sehat bersama. Betul. Gitu. Okay. Berarti memang tetap kita awali dari diri kita sendiri. Nah. Dan jadikan bahwa ini adalah budaya kita. Nah, kalau tidak budaya nanti kita kesulitan. Memang untuk merubah perilaku itu butuh waktu. Tidak serta-merta kita memberikan edukasi berhasil. Yang 100 bisa menerima, terus yang 5 mungkin belum bisa menerima. Iya. Tapi yang jelas kita tetap dari pemerintah kelurahan, mungkin nanti dari nakes, puskesmas itu tetap memberikan edukasi
secara terus-menerus juga untuk masyarakat. Betul. Baik, kita kembali Bu untuk tentang dengan edukasi tadi. Memang dari Kelurahan itu seperti saat ini kayaknya sudah mau membentuk ini Bu, yang membentuk satgas kayaknya, satgas atau nanti yang bisa memberikan edukasi kepada masyarakat yang terus bisa memberikan informasi. Sehingga nanti memang benar-benar DBD di Kelurahan Sendang Sari maupun di wilayah kerja Puskesmas Pengasi 1 ini tetap bisa tertekan, sehingga nanti bisa tidak ada lagi yang terjangkit. Baik, terkait dengan saat ini pengobatan DBD yang mungkin sudah terkena, bagaimana cara istilahnya nanti tadi sudah disampaikan mendiagnosis seseorang terkena DBD tadi sudah disampaikan. Terus pengobatan Bu, saat ini ada pasien yang ketika ke klinik atau di puskesmas terkena DB itu ada yang boleh untuk pulang, maksudnya ketika ini tidak rawat inap. Nah, dalam kondisi seperti apa nanti kita masyarakat biar tahu kok itu namanya DBD kok kemarin nggak dirawat. Jangan-jangan masyarakat itu kurang paham atau belum paham dengan keadaan yang harus seperti apa, memang ini harus dirawat atau tidak dirawat atau rawat jalan. Ya. Jadi untuk penyakit DB ini sebenarnya bisa sembuh sendiri. Bisa sembuh sendiri. Iya. Kalau ada catatannya, kalau misalnya. Nah, satu dia itu memang bisa makan minum ya, cairan. Bisa. Iya. Jadi kalau untuk pengobatannya sendiri sebenarnya kalau dia panas ya kita ngasihnya obat penurun panas. Kemudian kalau misalnya ada gejala dia mual muntah ya kita memberikan anti mual muntahnya. Hanya itu sama cairannya. Sama cairannya harus masuk ini gitu. Kalau cairannya nggak masuk takutnya dehidrasi segala macam karena pada DB ini kan ada perembesan keluarnya plasma ya. Nah, keluarnya ini yang nanti takutnya ada trombositnya turun ke perdarahan. Nah, untuk pasien-pasien yang gejala klinisnya, jadi kalau kita melihat dari tubuhnya itu kondisinya masih bagus, ini masih bisa rawat jalan. Ya masih. Kemudian kita lihat dari trombosit misalnya, trombositnya masih tadi kan nilai trombosit itu kan 150.000 sampai 450.000. Kalau dia masih 150.000 aja, ini kita masih bisa rawat jalan. Tapi kalau dia di bawah dari 100.000, nah itu yang kita lihat lagi di hari keberapa ini panasnya gitu. Itu yang mungkin kita merujuk untuk rawat inapnya. Apalagi kalau dia misalnya cairannya nggak masuk, nah, dia muntah misalnya atau minum pun tapi tidak bisa ngejar kenaikan trombosit karena memang trombosit biasanya di hari kedua, 3, 4, 5 itu bisa turun sampai nilai yang paling rendah. Nah, fungsi untuk dirujuk atau dirawat inap itu sebenarnya adalah mengejar cairan. Nah, pemberian cairannya supaya jangan sampai ini trombosit semakin turun kemudian perdarahan semakin hebat, itu fungsinya. Tapi kalau dia masih bisa makan minum, masih bagus kondisi klinisnya, itu masih rawat jalan. Trombosit masih di atas 100.000 misalnya, itu masih bisa rawat jalan. Sehingga pada pasien-pasien demam berdarah ini kalau di puskesmas kita akan melakukan pemeriksaan trombosit tiap hari. Tiap hari? Iya, tiap hari. Jadi nanti berarti setelah pengecekan pertama nanti akan terus di hari kedua, ketiga. Sehingga kita akan nanya, ini panas hari keberapa ya? Jadi kapan mulai panasnya gitu. Berarti memang harus dihitung dulu panasnya hari keberapa gitu. Karena nanti ada kecenderungan pada kalau panasnya sudah hari ke-5, hari ke-6 misalnya gitu, tapi trombositnya masih bagus, berarti kan bukan ya, seperti itu. Cara ngitungnya Bu, sekarang cara ngitungnya untuk hari pertama, hari kedua itu seperti apa? Apakah kita panas, misalkan panasnya tadi pagi, terus kita ngitungnya tadi pagi itu sudah dihitung 1 hari atau belum? Hitungannya 24 jam. 24 jam. Ya. Berarti besok baru kita hitung. Oh, gitu ya. Iya. Nanti bisa kalau ada gejala seperti itu dihitung dulu berapa hari baru nanti kalau memang itu menunjukkan peningkatan demamnya atau bisa langsung. Yang jelas kita tetap hati-hati dengan kondisi saat ini, apalagi demam itu tadi ya Bu. Iya. Jadi nggak usah ngitung sampai 3 hari baru periksa ya gitu. Ya penting kalau kerasa memang tidak ya harus ke panas, paskes gitu. Paskes, terus panas sudah minum misalnya penurun panas gitu ya, kok
belum turun ya besoknya bisa langsung periksa gitu ya di hari kedua atau hari ketiga. Ya, ngitungnya nanti kalau sudah ke vaskes gitu ya. Nanti biar vaskes aja yang itu. Kalau kita jangan gitu, nanti takutnya terlambat malahan betul. ya. Nah, yang paling sulit sepertinya kayaknya kalau memang ini nanti penderitanya anak-anakku. Karena kadang anak-anak itu kalau memang makan minum kan sulit juga. Nah, ini mungkin perlu trik juga Bu untuk anak-anak asupan anak-anak ini nanti untuk minumnya, untuk makannya itu harus seperti apa? Mungkin apakah memang harus mengikuti kesenangannya atau seperti apa? Karena memang anak-anak sulit. Kalau memang harus suruh minum ya semampunya, tidak banyak juga gitu loh. Sebenarnya kalau minum itu atau cairan itu jangan kita berpikirnya cuma air putih toh ya. Kuah sayur itu kan bisa sebenarnya, ya kan. Yang penting kan cairan sebenarnya, cairan yang masuk. Ketika misalnya balita usia 2 tahun, berarti itu dia masih ada ASI ya, ASInya yang diseringkan gitu. Kalau yang dia di atas itu misalnya kan dia mungkin tambah ada MPASI susu misalnya gitu, boleh susu, boleh kuah sayur, boleh air minum putih misalnya gitu, itu silakan gitu, apa yang penting cairan masuk. Tidak harus dalam bentuk air gitu, air putih atau tadi nanti bisa di jus itu juga bisa, berarti itu termasuk cairan gitu. Ya, yang penting cairan tadi. Ya. Oke, terima kasih Bu Dokter. Ini yang kami tanyakan lagi. Nah, untuk penanganan tadi yang termasuk shock dengue ya, tanda-tanda, tanda-tandanya itu tadi seperti apa Bu? Selain tadi ada kayaknya ada pendarahan sudah nggih, pendarahan, terus ada bintik-bintik. Apakah ada gejala lain, maksudnya seperti apa sih ketika kita melihat shock dengue ini tadi? Jadi kalau tanda-tanda shock itu biasanya kan satu, kita kalau pegang tapak tangannya atau kakinya itu dingin, dingin. Kemudian kok dia makin lemas, ada penurunan kesadaran, itu mungkin dia kayak ngantuk, tiduran terus. Nah itu juga harus hati-hati seperti itu. Nah ini biasanya sudah terlambat kalau udah sampai kejang itu berarti kita sudah terlambat. Gitu, semakin perdarahan hebat itu bagaimana? Mungkin dia tadi muntahnya muntah darah, atau dia sampai buang air besarnya tadi sampai keluar darah juga yang berwarna kehitaman, seperti itu. Jadi memang nanti perlu dipahamkan juga. Jadi masyarakat itu biar paham ini sebenarnya sudah dalam fase seberapa gitu. Nah, ketika menangani kasus seperti itu tuh, ketika sudah memang masuk ke shock dengue itu tadi, apakah istilahnya tindakan apa yang perlu pertama kita lakukan? Kalau di masyarakat, misalnya kalau kita biasanya di puskesmas itu mengedukasi ya Pak. Edukasinya kita lihat trombositnya sudah berapa, kemudian ini harus dirujuk atau tidak, misalnya kita sampaikan. Kalau memang ada tanda-tanda kegawat daruratan, itu masyarakat bisa langsung mengakses ke IGD rumah sakit. Jadi tidak usah nunggu puskesmas buka dulu gitu. Ya. Jadi ini kok misalnya panas tinggi, kok perdarahannya makin banyak, perdarahan yang tak kayak mungkin busi berdarah atau segala macam. Iya, atau dia kok lemas, kemudian mau tiduran terus misalnya gitu, itu bisa langsung bawa saja ke IGD rumah sakit. Jadi biar akan ditangani di sana. Berarti gitu. Ketika menemukan kasus seperti itu, kasus shock dengue atau yang tadi ada gejala-gejala yang mimisan, ada gusi berdarah, penurunan kesadaran, lemas dan lain-lain, itu nanti tetap masyarakat dihimbau untuk tetap langsung ke fasilitas kesehatan rumah sakit gitu, atau nanti masuk ke IGD. Baik, terima kasih Ibu. Tentang pengobatan sekarang mungkin yang pertanyaan terakhir ini Bu, apa ada makanan khusus atau minuman khusus yang dianjurkan untuk membantu pemulihan pasien DBD ini? Apakah susu apa gitu ya? Apa susu kambing atau apa? Sebenarnya nggak ada ya sebenarnya. Yang kalau mungkin selama ini benar bilangnya jus jambu jus gitu jambu, ya. Yang jus paling jambu populer itu akan menaikkan trombosit gitu ya. Sebenarnya tidak. Jadi dengan jus jambu itu sebenarnya hanya untuk memasukkan cairan saja. Kita akan mengejar cairan tadi terpenuhi cairan ya. Dia tidak akan memutus perjalanan dari penyakit DB-nya itu sendiri, tidak gitu. Tapi kalau dia sudah bisa dengan minum tadi kayak jus jambu menambah nutrisi dia, di sana ada vitamin, kan jadi daya tahan tubuhnya juga akan mulai meningkat. Daya tahan tubuh meningkat itu juga nanti akan mempengaruhi kesehatannya. Sebenarnya itu. Intinya cairan itu tidak harus terfokus misalnya harus jus jambu atau dengan yang lain, tidak. Apa saja cairan yang bisa masuk silakan untuk Jadi tidak harus jus jambu ya. Jadi mungkin
di jus jambu itu ada mungkin vitamin vitamin atau C-nya, ada cairannya itu yang jelas iya, itu cairannya yang itu. bisa masuk itu. Iya. Oke. Kayaknya kita sudah di penghujung waktu ini Bu. Tak terasa sudah 35 menit ya Bu. Sudah setengah jam lebih kita ngobrol asik ya ditemani Dr. Yusniar pada kesempatan pagi hari ini. Mungkin di lain waktu kita bisa ngobrol-ngobrol lagi Boleh, di siap. podcastnya Sedang Sari dengan bahasan yang lain ya. Iya. Dan tentunya nanti yang ingin saya berikan kepada Ibu nanti satu closing statement atau pesan untuk warga masyarakat tentang penanganan DBD atau mungkin apa yang harus dilaksanakan oleh masyarakat. Ya, baik. Untuk semua warga saya menghimbau kalian dari Puskesmas Pengasih 1, yuk kita mari sama-sama melakukan PSN, pemberantasan sarang nyamuk. Jadikan PSN ini menjadikan budaya kita, budaya hidup sehat kita. Karena pada hakikatnya adalah sehat itu dimulai dari saya, gerak bersama, sehat bersama. Oke. Gerak bersama, sehat bersama. Itu yang menjadi closingnya ya Bu, yang bisa kita nyantol. Jadi memang semua harus diawali dari kita. Kita bisa bareng-bareng menekan lonjakan DBD yang ada, kasus yang ada di Kelurahan Sedang Sari maupun di wilayah kerja Puskesmas Pengasih 1. Oke. Ibu Dokter, terima kasih atas kehadirannya. Sama-sama. Terima kasih atas informasinya, banyak sekali saat ini mungkin masyarakat yang tadinya belum tahu jadi lebih tahu tentang keberadaan DB ini ya Bu. DB yang ada di Kelurahan Sedang Sari maupun di Puskesmas Pengasih 1. Baik, jangan lupa tetap ya untuk sahabat Sedang Sari untuk tetap selalu stay tune terus di podcastnya Sedang Sari, untuk tetap membunyikan lonceng, subscribe, like, komen, dan share. Saya Dimas Ahmed, undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.